Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk. Dan ini produk baru ya, produk baru yang saya dapatkan ya. Dan ini mereknya Eracom ya. Eracom RC 68 Plus. Nanti seperti apa barangnya, nanti kita akan coba review untuk anda semua ya teman-teman ya. Dan kalau kemarin-kemarin kita juga udah review produk-produk yang lain, ini kita review lagi produk baru dari Eracom RC, tipenya RC 68 Plus. Nah, mudah-mudahan radio ini juga oke. Kita lihat sama-sama nanti teman-teman ya. Tapi sebelum kita review seperti biasa, ngopi dulu. Nah, kopi mana kopi? Ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita udah ngopi. Dan ya buat teman-teman, kalau belum ngopi, ngopi dulu teman-teman ya. Biar nanti nontonnya juga tambah jos ya. Karena biasa kalau kita review itu reviewnya nggak sebentar, panjang karena harus lengkap ya. Kadang-kadang kalau nanti nggak lengkap, teman-teman nanti susah nyarinya ya video-videonya. Oke, satu kali saja kita buat supaya lengkap sehingga videonya nggak kepotong-potong, nggak mencar-mencar. Jadi satu video lengkap untuk satu buah review. Oke, Eracom RC 68 Plus. Keep stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung unboxing. Ya, ini dia Eracom RC 68 Plus ya, seperti ini boxnya. Dan di sini tertulis Professional FM Transceiver Two-Way Radio. Ada tulisannya 1,5 meter of water for 16 menit atau 1 menit nih. 60 menit, wah kalau 60 menit sih 1 jam ya. Waduh, gawat nih 1 jam ternyata ya. Wah, ini waterproof katanya ya. 1,5 meter 1 jam. Tapi ya nggak tahu ini. Kita belum ngetes ya. Nanti di video selanjutnya ya nanti kita coba ya. Kita coba ngetesnya. Tapi sekarang kita reviewnya dulu ya. Nah, kita belum tahu nih apa waterproof apa enggak ya. Tapi ada tulisannya sih di boxnya waterproof. Tapi di sini hanya tertulis Eracom Two-Way Radio model RC 68 Plus power 10 watt 3 band. Oke, di sini nggak ada tulisannya waterproof nih di sini ya. Yang di kotaknya saja ini ya. Oke, kita buka aja langsung. Kita unboxing apa saja dalamnya. Ya, di sini tertulis Eracom RC 68 Plus. Di sini ada sekertas besar ya, kertasnya besar dilipat ya. Tulisnya Eracom RC 68 Plus IPX6 10 watt. Ya, kalau 68 ini udah waterproof ya. Tapi ya saya belum berani coba ini. Nanti kita cobalah kapan-kapan kita coba ya. Oke, di sini ya kayak buku besar gitu ya, apa kertas besar gitu yang dilipat-lipat ya. Oke. Kemudian ada kartu garansi Eracom seperti ini teman-teman ya, kartu garansinya. Nah, seperti biasa kita dapat antena. Nah, kita buka dulu antenanya. Antenanya nggak ada tulisannya Eracom di sini ya. Polos-polos saja ya, seperti ini antenanya. Kemudian nah, di sini ada bel clipnya, kemudian tali dan bautnya ada 2. Kemudian ada adapternya. Adapternya seperti ini. Nah, ini juga desktop chargernya 8,4 volt, input 10 volt. Nah, ya ini kayak seperti punya Wacom, Dalcom dan kawan-kawan ya, sama. Jadi mungkin kalau punya desktopnya rusak ini bisa saling pakai gitu ya. Asiknya kalau produknya sama gitu model-modelnya, desktopnya, baterainya itu kalau rusak bisa tukar menukar. Nah, itu substitusi, itu yang bagus ya. Jadi nggak usah repot-repot beli lagi gitu ya.
Nah, ini baterainya di bawah sini, di bawah boxnya ya, di box yang paling bawah. Ya, ini disekat-sekat seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya Eracom 2800 mAh. Besar loh padahal ini. Tapi tulisannya 2800. Dan di sini sudah USB Type C, teman-teman. Sudah chargingnya bisa pakai USB Type C. Nah, misalnya kalau kita dari darurat ya, waduh, udah mau habis nih baterai. Oke, colokin aja langsung nih, pakai power bank, colokin. Nah, dia langsung ngecas, teman-teman ya, ngecas. Kita tinggal tunggu sampai warna hijau, berarti dia udah penuh, gitu aja ya. Oke, jadi kita kemana-mana bawa power bank, aman gitu ya. Oke, dan kemudian ini HT-nya seperti ini, teman-teman. HT-nya mungkin ya teman-teman lihat ya, modelnya agak beda dengan yang lain-lainnya. Ini adalah Eracom. Dari sisi sebelah kanan tombol PTT-nya ada bulatan orange, kemudian di bawahnya PTT lagi kayaknya. Kemudian ada shortcut satu ya di sini. Kemudian di belakang di sini tertulis Eracom RC68 plus 10 watt. Di sini ada lubang jack mikrofon dan headphone ya. Ini juga untuk kabel data. Di atas di sini ada on off, knob on off sama rotary dialnya ya. Dan atau bisa memori, bisa dial ya ini pakainya. Oke, kita pasang aja baterainya seperti biasa. Kita dorong ya, ini sama dengan Welcome Dalcom cara pasangin baterainya, sama aja didorong gitu ya. Oke, kita singkirkan dulu ya. Semuanya ini kita taruh dulu. Kita bahas radionya tentunya ya. Oke, sekarang kita akan coba hidupin ya. Jadi di sini radio ini udah bisa monitor airband juga, teman-teman ya. Dia udah bisa monitor airband, ada FM. Kemudian 3 bandnya, nah 3 bandnya seperti apa nanti kita lihat ya. Kita hidupin saja. Nah seperti itu ya. Ini nggak ada tampilan apa-apa ya. Dia langsung hidup seperti itu. Dan di sini kita coba airband bisa nggak ya? Airband belum bisa. Jadi ini masih 136, 435 mungkin bisa ya. Oh bisa. Kemudian di bawah sini 145 VHF, oh bisa ya. Di bawah sini tadi 136 paling bawah ya. Oke sebentar, 136. Oke teman-teman, jadi ini belum bisa airband kalau kita nggak unlock ya. Nanti kita bisa unlock teman-teman. Jadi radio ini juga bisa unlock ya, tapi unlocknya itu ya untuk buka frekuensi aja, bukan berarti bisa ditransmit kemana-mana gitu ya. Tadi 350 bisa ya, kita coba tadi 350 bisa ya. Bentar ya. Nah 350 bisa, 250. Oh sebentar, ini karena mungkin nah 250 nggak bisa ya, 250, 255 nggak bisa. Oke, jadi hanya 145, 343 dan 350 ya. Jadi 3 band ini ya. Oke, gimana caranya supaya kita bisa buka ya? Ini saya langsung aja ya. Jadi sebelumnya untuk tombol-tombolnya ini ya, kalau tombol-tombolnya ini hampir sama dengan yang lainnya ya, hati-hati lainnya. Jadi ada tombol menu di bawah layar ini. Jadi di speakernya di atas ya, tetap di atas, di bawah knob ini, di bawah logo. Kemudian layarnya cukup lumayan, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi pas ya. Kemudian tombolnya di sini ada menu, panah kiri kanan, kemudian exit AB ya, ini yang paling kanan, yang paling kiri menu tadi ya. Kemudian angka 1, 2, 3 sampai 9, kemudian yang paling kanan ada tanda bintang, angka 0, kemudian paling bawah pagar atau tanda panah ke atas ya. Oke.
Langsung aja kita rubah ya ini radionya biar bisa dia muncul frekuensi yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Matikan dulu. Kita matikan dulu Eracom-nya, kemudian kita pencet PTT angka 8 bersamaan. Jadi PTT-nya tekan ya. Harus tekan nih, tekan PTT angka 8, terus hidupin powernya. Nah, ada tulisannya inisial. Oke, kita lepas. Sekarang sudah bisa dari 18 MHz sampai 900. Nah, kalau nggak percaya kita coba ya. Ini 18 paling bawah ya. Kemudian paling atas kita ketik 900. Nah, 900 bisa. Artinya kalau kita ketik airband di sini, nih 1 2 3 misalnya 400. Dia udah langsung bisa ya. Ini airband bisa, kemudian kita naik ke atas. Misalnya tadi 250 nggak bisa, kita pencet 250. Nah, bisa ya, 250 langsung bisa. Kalau kita mau coba misalnya 27 MHz, tapi hanya mode FM-nya ini ya, nggak bisa mode AM, hanya FM. Upper sideband juga nggak bisa, namanya juga ini radio tidak seperti ya UVK5 yang kita review ya. Tapi ini udah bisa di unlock dengan tombol tadi ya, tombol angka 8 ini dengan PTT dan power on. Artinya meskipun yang lain tidak kita gunakan, tapi kita bisa mendengarkan airband. Kalau yang 800 dia hanya angka saja, nggak bisa kita jadikan receive, nggak bisa receive ya. Tapi frekuensinya bisa. Kemudian 250, 350 tadi sudah terbuka, yang 250 udah bisa ya. Tapi receive-nya belum tahu, belum mencoba ya. Oke teman-teman, kita lihat menunya ya. Menu apa aja yang ada di Eracom ini? Kita coba lihat menu-menunya. Kita pencet menu. Nah, di sini menunya ada backlight, dan ini karena ini berwarna teman-teman jadi enak sekali. Saya langsung shooting begini langsung kelihatan semua ya. Kita bisa pencet panah ini kiri kanan, atau kita putar tombol rotarinya. Nah, kita putar tombol rotarinya untuk ke kiri untuk turun. Nah, ini ada scroll. Nah, scrollnya di sini bisa kita rubah satu ya biar peka. Backlight ini tadi, nah bisa auto 10 detik, 20 detik, 30 detik, karena kita lagi review 30 detik aja ya. Oke. Kemudian power save on, kemudian text power. Nah, ini text power bisa low atau high, kita low aja dulu karena kita mau cek power nanti ya. Kemudian Roger off, kita nggak perlu hidupin. TOT, nah ini bisa dipilih mau 30 detik, 60 detik dan seterusnya. Kemudian ini WN ini untuk bandwidthnya mau pakai wide atau narrow ya, standarnya wide ya. Kemudian ini untuk tune, ini RT ini untuk receive ya, tune receive, tune transmit. Jadi biasanya kalau untuk repeater ya biasa kita pakai yang T ini ya, TQT atau DQT. Jadi misalnya ini, nah ini kan belum bisa on ini ya, sebentar. Ini kan kalau saya kiri kanan nggak bisa. Nah, caranya untuk hidupin tune-nya pencet tanda bintang ini di bawahnya exit ini, tombol exit paling atas bawahnya. Ini kita pencet, dia langsung berubah tuh. Kalau kita pencet lagi, dia berubah, kita pencet lagi, dia berubah, kita pencet lagi, dia off. Jadi ada 3 mode tune transmit. Di sini CTSS, DCSS, kemudian DCSS apa ini? Saya nggak tahu yang ini ya, terakhir. Nah, ada 3 mode tune, kemudian off. Oke, kita keluar lagi. Kemudian di sini warm type, di sini warning type itu apa, TX alarm, gitu ya. Terus scramble ini untuk ngacak, PNC. PNC di sini untuk audionya ya, jadi kayak ANC gitu, ANC. Jadi ANC audio noise cancelling itu kita on atau kita off. Ini sementara posisi off. Kemudian language English, oke. Beep tetap pakai untuk menandakan busy lock, scan mode. Nah, ini yang mana aja, STA, step. Nah, step ini
kita buat 5 kilo ya standar. Kemudian offset karena belum ada masih kosong. Kemudian shift ini plus min SD ya, maksudnya channel name edit, RX LCD, TX LCD ini semua on ya. Oh ya, kita on ya. RX LCD kita on. Oke, setelah itu auto lock di sini. Nah, kita manual saja. Kemudian ada Fox gain kita off. Kemudian Fox delay bisa diatur delaynya berapa. TDR ini dual standby. Kita off dulu karena kita nanti untuk review, jadi kita off aja dulu. Jadi ada tanda tadi di sini ya, itu kalau on dia akan ada tanda begini ya, tuh kelihatan di atas layar ya. Kalau kita off dia hilang, tuh hilang ya. Kemudian TX cell edit, kemudian FM RX ini on, kemudian store channel, delete channel, top sort non, kemudian top long. Oh, maksudnya ini ya, tombol ini maksudnya ini. Tombol ini kalau short tadi itu non. Kemudian long itu warm. Nah, ini kita harus atur ya teman-teman ya. Sebentar. Top itu yang mana ya? Oh, ini kali ya. Kemudian P2 ini pasti yang ini. Bentar, kita coba lihat. P2 short radio, P2 long monitor. Nanti kita coba ya teman-teman. Ini kayaknya P2 nih. Kita coba aja. Nanti P1 nya mungkin yang ini ya. Tapi ini PTT ya. Coba nanti dites saja. Udah ya tadi ya. Oh, terakhir PF2 long ya. Udah habis, balik lagi ke backlight. Oke, kita akan coba. Jadi ini tombolnya, kita coba ini yang short tadi ya. Sekali pencet. Apa benar ke FM? Oh ya, benar ke FM teman-teman. Langsung ke FM. Kita coba cek. Ya, FM nya teman-teman bisa. Jadi suaranya oke juga ya. Untuk FM nya suaranya, speakernya oke ya. Saya nggak bisa muter karena nanti ada copyright lagi ya, repot ya, video-video kita kena copyright, bahaya. Kita tekan lama dia monitor teman-teman ya. Tuh kebuka. Mana sih? Bentar. Kita tekan agak lama, square-nya kebuka. Tuh. Oke. Kemudian yang atas apakah betul ini PTT atau PTT bawah atau dia tombol shortcut tadi? PTT teman. Nah, PTT ternyata PTT bawah, bukan shortcut ya. Jadi yang up yang mana ya? Nggak ada di sini. Kayak saya cari-cari nggak ada, yang nggak nemu. Jadi cuma satu shortcutnya ini, yang lain nggak ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba. Ya, ini saya reviewnya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya di awal. Kita akan coba. Ini bisa untuk nyimpan manual ya. Nyimpan manual. Tapi kalau untuk yang crossband ini saya belum coba karena dia harus pakai komputer ya. Kalau pakai ini nggak bisa ya. Kita coba manual aja. Kita coba repeater ya. Misalnya sekarang saya coba nih satu berapa ya? 55 775. Nah, ini repeater komunitas. Kita coba ini, kemudian powernya kita buat low saja. Exportnya low, udah oke. Kemudian kita cari tune-nya berapa, kita set dulu tune-nya. Nah, ini tune, kita pencet yang bintang ini. Nah, kemudian kita pilih, kita putar aja ya. Kita putar ke kanan untuk naik. Nah, sudah dapat itu standar. Kita menu lagi untuk oke. Kemudian kita cari untuk shift-nya. Offsetnya dulu ya, offsetnya berapa? Misalnya offsetnya di sini. Jadi ini hanya 2 digit di depan, jadi nggak bisa crossband ya teman. Ini offsetnya 5000 misalnya gitu ya. Menu oke. Kemudian dia SD atau shift-nya, difference-nya itu apa? Minus. Kita pilih minus, kita oke. Kita exit. Kita coba dulu, kita tes bisa nggak? Kita coba ya.
coba dulu teman-teman. Oh, tune-nya yang belum keluar ya. Sini CT-nya belum keluar nih. Tanda tune-nya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini tune-nya harus sudah benar seharusnya ya. Nah, ini tune-nya harusnya udah benar. Atau di dalam ruangan ini agak sulit ya. Saya coba ya. Saya coba dulu sebentar teman-teman ya. Atau kita pakai high power ya. Saya aja coba, mungkin low-nya nggak masuk. Nah, ini sudah high. Oh, kok nggak masuk ya teman-teman ya? Atau repeaternya yang mati? Nah, ini dia masalahnya. Ntar saya coba dulu ya itu. Nah, ini saya coba, ini udah hidup ternyata repeaternya ya. Coba. Oke teman-teman, yang jelas ini sudah bisa sebenarnya ya, sudah bisa. Cuman ya nggak tahu kenapa ini nggak bisa buka ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bisa. Nah, caranya kalau sudah seperti itu, ini kita powernya kita low aja, udah. Kita simpan ya. Kita akan simpan. Gimana caranya nyimpan? Kita pencet menu. Kemudian kita cari di sini. Sebentar. Mana memory channelnya? Kita cari. Nah, store channel kita pencet menu. Kita cari nomor berapa ya? Saya nomor 20 ya. Ya 22 lah, kita coba simpan di 22 karena ini nggak ketahuan mana yang udah kesimpan mana enggak ya. Kalau biasanya itu ada CH itu berarti udah kesimpan, tapi ini kok angka semua ya. Oke, kita coba aja. Kita pencet menu store channel, udah sampai di nomor 22. Kita keluar, kita masuk ke memori. Ini caranya kita pencet tanda ini ya. Oh bukan, tanda ini atau panah ini. Jadi ini agak beda dengan radio lain ya, kayak Vercom atau Dalcom beda ya. Ini kita pencet yang ini kayaknya, tanda crash paling bawah. Nah, itu sudah masuk ke memori kita nomor 22. Sekarang kita ingin kasih nama ya, menu. Kita kasih nama, kita cari tadi ada. Nah, nih. Name edit, kita pencet menu lagi. Nah, ini kita atur aja. Kita putar roterinya sampai karena di sini nggak bisa kayak HP ya. Ini kita putar-putar aja, atau kita geser-geser pakai ini juga boleh. Kita geser-geser pakai ini panah yang kiri kanan. Jadi kalau ke kanan terus nanti dia lama-lama huruf besar ya. Misalnya saya kasih P, kemudian geser ke sananya itu, oh sorry, iya sebentar. Gesernya ke sana itu, oh iya ini tanda ini ya teman-teman. Kalau balik lagi, balik, oh baliknya, bentar, balik nggak ada teman-teman. Jadi balik, saya cari dulu shortcut balik itu mana. Oh, balik nggak ada ya teman-teman, tetap jalan terus, nanti balik lagi ke sini ya. Tetap ini terus ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan pilih huruf besar, kita geser ke kanan terus huruf besar. Kita misalnya PRM gitu aja ya. Terus pasti lagi R. Nah, terus geser lagi M. Oke, sudah ya, kita pencet menu. Kita lihat exit,
Belum ada kan? Nah, pencet menu lagi, channel name, kita on kan, set on. Nah, udah keluaran ya, PRM. Udah keluar di situ namanya ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi cara nyimpannya seperti itu untuk repeater. Kalau yang bukan repeater malah gampang lagi, tinggal save aja, tidak usah pakai shift ataupun tune-nya tadi nggak usah dihidupin. Nah, itu caranya seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk cara nyimpennya. Sekarang bagaimana caranya? Kalau yang jelas ini kalau crossband nggak bisa teman-teman ya, kalau dari HT-nya, tapi nyimpen duplex ya, kemudian simplex itu bisa. Kalau crossband harus pakai komputer. Oke teman-teman, kita akan coba tes suaranya, atau kita tes antennya dulu ya. Anten bawaannya kita tes, kemudian kita tes suaranya, kemudian kita tes powernya, kita tes receive-nya. Receive-nya dulu ya, powernya terakhir. Oke, kita akan tes untuk antena dari Eracom RC68 Plus. Kita coba di VHF terlebih dahulu. Startnya kita coba di 140 MHz ya. Stopnya di 17 mundur. Stopnya 174 MHz. Kita lihat apakah ada. Bentar, ini kok nggak ada ya. Oh, 140 74 kok nggak ada ya. Kita coba di 430 ya udah 431 nggak usah lah ya. Stopnya di 470 MHz. Kita coba untuk di UHF-nya ada nggak ya. Wah, ini gimana ya, kok nggak ada ya. Sebentar teman-teman, kenapa nggak ada ini, antenanya yang rusak atau Oke, saya coba cek dulu untuk alatnya ini. Kita pasang dummy load ya. Saya mau pasang dummy load dulu. Kalau masih bisa kebaca dummy loadnya berarti nggak masalah ya. Coba saya tes dulu. Oke, dummy load kebaca. Saya pasang lagi nih. Kenapa gerangan? Wah, antenanya kok nggak mau ya. Saya coba di atas ya, coba 800. Saya coba nih ya teman-teman, saya coba di 800, mau nggak, jangan sampai dia frekuensinya di atas antena ini. Nggak ada juga. Oke, kita coba di bawah 130 sampai stop 140. Ini bawah lagi nih, saya coba ya. Wah, nggak ada teman-teman. Nah, caranya apakah ininya yang rusak apa enggak, kita coba tes antena yang lain ya. Saya penasaran kok ini nggak ada yang kena nih Eracom antenanya. Pantasan tadi saya transmit ke repeater itu yang kita sudah buat nggak masuk. Ini ada ya tuh, berarti antenanya yang masalah tuh ya. Wah, gawat itu, pasti kita tes dulu teman-teman ya. Kita tes dulu antena yang akan kita gunakan sehingga kita bisa maksimal gitu ya. Tuh ada kan ini ada ini ya. Jadi ini antenanya, waduh, nggak bisa dipakai ini, nggak ada matchnya ya. Nah, sekarang saya akan tes ya. Tadi kan saya udah bikin ya untuk repeater ya, itu kok nggak bisa buka ya. Nah, saya coba pakai antena ini nih. Ini pembuktian saja teman-teman, kalau tadi itu nggak bisa mancar ya. Coba ini ya. Tuh, bisa ya teman-teman. Artinya tadi sebenarnya harus masuk ya, tapi ini antenanya nggak beres. Antenanya ternyata
Saya nggak tahu apa produk yang di saya seperti ini atau di nanti, silakan aja ya. Kalau Anda kesulitan mancar dengan antena bawaannya, ini silakan aja Anda cari penggantinya antenanya, karena kasihan radionya nanti bisa rusak ya. Kalau antenanya tidak ada matchnya, dipaksa mancar, ini powernya besar ya, 10 watt, makanya berbahaya untuk sebuah radio yang powernya besar. Oke, jadi saya nggak akan tes pakai ini untuk ngetes suaranya. Saya coba menggunakan antena yang saya pakai ini sekarang ya. Oke, saya akan coba tes suaranya ya teman-teman. Ini kita akan tes, dan itu saya akan coba nanti dengan radio yang lain ya. Nah, ini saya akan coba dengan Wearcom. Nah, kita akan coba dengan Wearcom. Oke. Ini sudah low power ya. Tadi low power apa high tadi ya? Sorry, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Udah low ya. Oke, sudah low, karena di sini nggak ada tanda-tanda low-nya. Low-nya paling kalau kita ini baru merah di bawah situ ya. Oke, kita sekarang akan ngetes untuk ekstranya. Tes mic-nya ya. Untuk Eracom RC68 dengan Wearcom Spot Radio tentunya, karena sama-sama dia bandnya banyak ya teman-teman. Bisa airband juga, ini juga bisa airband yang sport ya. Kalau yang plus kan nggak bisa, jadi ya kecuali untuk 18 ini belum bisa, 27 belum bisa, yang ini udah bisa ya. Ini 800 bisa, tapi yang nggak bisa erek cuman 800 bisa gitu, bisa diketik frekuensinya ya. Oke, nggak ada masalah. Kita akan tes untuk modulasi dari kedua radio ini. Saya coba tes dulu yang Eracom ya. 1 2 3 3 2 1 Eracom RC68, Eracom RC68. 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Kita tes untuk Wearcom WR88 plus Spot Radio, Wearcom WR88 Spot Radio. Ini Eracom RC68, Eracom RC68. Sekali lagi biar puas, kita tes. Ini Wearcom WR88 plus Spot Radio. Oke teman-teman, hampir nggak kelihatan ya, tapi ya masih kenceng Spot Radio yang ini. Tapi ini cukup clear juga yang Eracom RC68 ini, kenceng dan clear juga ya. Artinya nggak kalah dengan yang Wearcom tadi ya, meskipun beda tipis. Wearcom masih di atas sedikit, tapi ini audionya oke juga ya untuk dipancarkan ya. Artinya nggak ada masalah gitu ya, mantep ya. Nah, sekarang kita akan tes RX-nya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa ininya ya, audionya oke. Sekarang kita ini RX-nya saya tes ya. Ini sekarang squelnya saya coba tadi sudah satu ya, udah paling kecil. Nah, saya sekarang muter di ruangan ini, apakah bisa seismograph? Ya, nggak ada. Saya buka squelnya, apakah bisa seismograph di ruangan ini? Ada tapi kecil teman-teman ya, ada tapi kecil sekali. Oke, nggak masalah. Sekarang saya tes pakai antena di luar, di atas ya. Apakah bisa? Kita tes untuk RX-nya dari Eracom RC68. Oh, bisa teman-teman. Tapi kok mati-mati ya. Tapi bisa ini. Sekarang saya buka scale-nya, pasti ketahuan nanti kalau ya bisa, cuman
Ini hampir sama dengan Dalcom itu ya, Dalcom DL9000 Pro ini. Kayak gini, masih kemersek tapi bisa. Ini square ada buat satu ya. Nah, bisa ngerisip teman-teman. Cuman masih kurang kuat ya. Kita coba aja bandingkan dengan yang spot radio. Kita lihat ya. Nah, ini dia yang Welcome. Untuk RX-nya ya teman-teman ya. RX-nya kita coba apakah bisa kalau yang ini langsung. Nah, bisa ya. Bersih. Oke, memang beda ya. Nggak apa-apa. Ini produk baru, mungkin masih uji coba atau tes ya. Yang penting sudah oke lah. Untuk audionya tadi dites oke ya. Artinya meskipun baru, dia audionya udah mantap gitu. Nggak seperti radio-radio yang baru kadang-kadang suaranya kecil. Ini enggak ya. Udah bagus ini. Menurut saya Eracom ini udah bagus untuk audio pancarnya ya. Nah, yang terakhir adalah power nih. Kita cek power. Oke teman-teman, kita cek powernya. Kita hidupin alat ukurnya dulu. Oke. Nah, kita pindah switch ke atas. Sekarang kita hidupin radionya. Kita tes dulu yang di VHF ya. VHF. Oke. VHF powernya kita cek di low dulu ya. Ini sudah low. Sekarang kita tes untuk di VHF. Low powernya berapa? Low powernya 5,7 watt. 5,6 watt ya. Oke. Sekarang kita coba untuk high powernya untuk di VHF. Kita lihat. 10,8 watt. 10,8 watt ya. Sekarang kita beralih ke UHF. Kita coba low dulu. Kita lihat low-nya di UHF berapa? 3,9 watt, 3,8 watt. Kita coba high powernya. Nah, kita coba high powernya di 435 MHz. 6,6 watt, 6,5 watt ya, sekitar itu. Jadi VHF-nya lebih besar, UHF-nya hanya 6,5 watt tadi ya, 6,6 watt ya, seperti itu. Nah, tapi nggak ada masalah teman-teman. Oke kok ini pancarannya, karena kalau sudah di atas 5 watt sudah oke, dan dia audionya kenceng ya untuk mikrofonnya, jadi nggak masalah. Oke, saya kira sih ini bisa mancar ya dengan baik. Nah, saya mau tes apakah di 350 itu ada powernya. Kita cek aja. Tadi kan memang 350 udah bisa ya. Ini high langsung ya. 9 watt teman-teman. 350 9 watt. Saya coba low power ya. Berapa low-nya di 350? Low-nya 5,4. Jadi hampir sama dengan VHF ya. Saya coba 250, apakah bisa? 250 kita tes. Low-nya nggak bisa. Kita coba high-nya. High-nya juga nggak bisa di 250. Kita coba di 27, apakah ada power yang keluar. Ini langsung high, juga nggak ada. Jadi nggak ada teman-teman ya. Yang hanya bisa transmit di 3 band tadi itu ya. Sesuai dengan spesifikasinya 3 band. Jadi seperti itu. Nah, untuk airband-nya kita akan coba tes RX ya. Saya malah lupa tadi, airband-nya belum kita tes ya. Mudah-mudahan kita dapat siarannya untuk airband, sehingga kita bisa tahu kualitas dari radio ini untuk mereceive airband. Kalau yang spot radio tadi oke ya, kita receive airband-nya, tapi ini kita coba aja. Dan di sini ada 2 frekuensi yang standby sepertinya. Dan saya akan coba kasih dia ke standby, dual standby ya, supaya langsung bisa
Sorry. Mana tadi itu dual send BTDR tadi itu? Nah ini. Kita on. Oke. Kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Yang atas ya, yang hijau itu yang hidup. Jadi meskipun panahnya di bawah sini, tapi yang hidup yang di atas. Yang paling bawah coba yang cuaca ya. 128.500. Oke ya, airbandnya, receive-nya oke teman-teman, nggak masalah. Jadi untuk sebuah Airacom ini udah oke sih ya. Bisa receive airband, 3 band, kemudian audionya oke untuk pancarannya, dan tentunya receive-nya sih ya kalau dibilang budak sekali sih enggak, ini agak medium lah, tengah-tengah gitu ya. Kalau mau dibilang peka juga enggak, karena tadi kita coba receive seismograph masih banyak noise-nya ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja udah kira-kira ya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Airacom RC68 Plus. Jadi kalau menurut saya sih ini radio sudah oke untuk kita cek tadi ya. Nah, pasti ada pertanyaannya, harganya kira-kira berapa ya? Kalau saya lihat dari informasinya, saya cek dulu. Informasinya itu harganya sekitar 900.000 teman-teman, 900.000. Jadi ini radio yang udah tahan air. Jadi kalau Anda hujan-hujanan pakai radio ini nggak ada masalah ya. Ini harganya udah 900.000. Kalau dilihat dari speknya tadi, ya sesuai lah ya untuk dengan harganya. Tapi itu kembali lagi kebutuhan Anda seperti apa. Silakan Anda pertimbangkan untuk radio ini, tapi yang jelas ini waterproof ya. Waterproof artinya saya belum tes celupnya, tapi kalau dari speknya waterproof ya. Dan kalau kena hujan saya yakin nggak apa-apa karena rapat semua ini, di sini rapat ya. Ini semuanya rapat dan ini udah Type C. Kemudian baterainya juga cukup besar. Cuman yang perlu saya sarankan adalah antenanya diganti ya teman-teman, supaya Anda tidak nanti radionya cepat rusak ya. Karena kalau antena tidak match sama sekali ya, kayak tadi saya coba tes input repeater, saya PTT berapa kali nggak bisa masuk. Saya kira tadi saya salah atau mungkin nggak bisa mancar. Saya receive pakai ini, saya tes pakai ini bisa dengan power yang lebih kecil, saya pakai 500 mW atau setengah watt itu bisa buka. Ini tadi low-nya saja sudah 5 watt nggak bisa buka, berarti ada masalah. Makanya ketika saya ganti antenanya itu bisa buka. Jadi sangat pengaruh sekali kalau antena itu tidak sesuai, dia tidak akan mancar kemana-mana teman-teman. Jadi kunci utama itu ada di sini. Jadi seberapa besar pun radio Anda powernya, kalau antenanya nggak beres, pancarannya jatuh di depan Anda. Jadi nggak kemana-mana, pancarannya jatuh di depan Anda dan bukan di depan Anda, pokoknya nggak jauh lah ya. Dan itu powernya bisa balik ke radio, akhirnya radionya jadi panas, lama-lama finalnya rusak sehingga Anda nggak bisa transmit lagi. Oke, itu aja dari saya. Saran saya Anda ganti antenanya dengan yang baik. Sekira saja dari saya, yang kicau itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ri, bye-bye.